Kalau modul 3.3 itu masalah pemetaan sekolah, Ya, pengelolaan sumber daya, pengelolaan sumber daya itu Ibu ya. program Yang pengelolaan sumber daya itu kan kalau kita misalnya kalau yang saya berdampak positif pribadi, pada anak ya. sekolah itu kan memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau kayak kami bagaimana caranya menekan biaya, gitu kan, memanfaatkan aset sekolah yang ada. Jadi jangan selalu kita melihat kekurangan dari sekolah, tapi lihat kelebihan sekolah itu apa. Kalau misalnya sumber daya manusia menjadi bagian dari kelebihan, berarti sumber daya manusia yang ditingkatkan, kan gitu. Misalnya asetnya kita kurang, kayak sekolah, contoh sekolah saya masih dindingnya papan gitu. Terus apa yang menjadi kelebihan sumber daya manusia, gurunya penyayang anak dan lain-lain gitu kan. Jadi jangan melihat segala sesuatu itu dari kekurangan, tapi lihat kelebihan. Begitupun kita memotivasi itu, bagaimana kita melihat kelebihan yang Allah kasih ke kita. Kalau Ibu lulus dari GP, berarti Ibu punya banyak kelebihan dibandingkan yang lain. Nah, itu memotivasi diri. Dan setelah Allah takdirkan saya mengikuti proses pendidikan, saya harus selesai. Pasti ada tantangannya. Insya Allah Ibu. Iya, saya juga berpikir ya, di usia seperti ini, apa dengan tugas yang bertumpuk, saya kembali kepada yang menciptakan bahwa dia itu memberikan mungkin kayak sebuah amanah seperti itu mungkin ya Bu ya, karena tidak semua orang yang bisa. Sedangkan anak-anak saja yang ya masih muda, masih punya energi itu, ya tidak semua yang ingin atau mau berpartisipasi lah di dalam proses pengembangan pendidikan ini, seperti itu. Jadi disitulah saya ambil hikmahnya dari semua ini. Jadi setiap proses itu pasti ada pembelajaran. Iya. Entah prosesnya itu berhasil atau belum berhasil, begitu kan? Iya. Dari hasil ini ya, di modul 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ibu. Di sini memang sebenarnya saya punya banyak dilema masalah, cuma karena mungkin karena pemahaman, pengetahuan teman-teman mungkin ya yang belum sampai ke situ, sehingga saya itu ya perlu apa ya Bu ya, di dalam apa ini, bagaimana cara saya supaya mereka ikut ya, seperti yang disampaikan tadi itu, di dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan pendidikan di dalam komunitas kita itu, jangan kita berpikir kekurangan. Sebab itu dari sumber daya kita kan itu ada beberapa ekosistem, dan ada biotik dan abiotik ya, sumber manusianya, yang terdiri dari guru, murid, kepala sekolah, tenaga pendidikan, kemudian masyarakat, orang tua, gitu ya, dengan faktor biotiknya juga seperti kerjasama melalui ekosistem yang ada. Sepertinya di sini masih perlu bimbingan ya. Karena saya melihat di sini seperti anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah itu selalu yang dipandang itu adalah bagaimana kekurangan anak itu. Ya, kenapa itu anak seperti itu? Ya, yang akhirnya langsung mengambil keputusan, oh kalau begitu diinikan saja itu anak, itu. Padahal kan tidak seperti itu. Kita kaji dulu, kita lihat dulu segi positifnya di anak, ya aset. Ya siapa tahu dia adalah aset daripada sekolah kita, dan kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Ya kebijakan seperti itu ya Bu, yang masih saya kayaknya dilema di sini, karena ya setiap pengambil keputusan itu selalu mengarah kepada yang lihat kekurangan tentang anak seperti itu, mengambil keputusan. Jadi langkah yang Ibu lakukan itu bagaimana untuk supaya pola pikir Ibu itu sefrekuensi? Itulah Ibu, bagaimana Bu, biasanya saya itu kalau di apel tiket saya itu selalu saya
menyampaikan ke anak-anak itu, kalian itu harus terbuka di sekolah ini. Terbuka sama wali kelas, sama guru mata pelajaran. Jangan mengambil langkah sendiri seperti bolos atau apa. Tentunya ibu tahu bahwa kalian itu memiliki kebutuhan, ya kebutuhan yang kalau itu bisa diungkapkan secara langsung, silakan diatur seperti ini, silakan ungkapkan. Tapi kalau memang kebutuhan kalian perlu secara individual ke orang ke wali kelas atau guru, silakan guru bidang studi silakan konsultasikan. Mungkin saja kalian ada kebutuhan kalian dengan guru mata pelajaran itu yang tidak terpenuhi, seperti itu saya sampaikan. Tapi biasanya juga ya seperti itu, kalau kita tidak memahami pengetahuan tentang ini kemungkinan di dalam pembelajaran ini, kemungkinan itu biasanya dulu kita guru ada yang egois ya Bu ya. Selalu menyalahkan murid itu seperti ini, ini bolos ini dari daftar saya, keadilan saya itu dia segini, ya sebatas itu saja, sebatas data itu saja Bu. Tapi untuk melihat kayak ya kita harus melihat asetnya, potensinya gimana itu belum. Kayak saya contohkan itu sama teman-teman itu ada siswa dari MTS itu yang dari Bandung sana itu anaknya nakal, suka toki-toki meja, tapi karena guru BK yang mengarahkan, mereka jadi penyanyi internasional. Itu berhijab itu grup Kacepot itu ya. Itu tapi mereka itu apa dari kenakalan mereka itu bisa mereka membawa internasional. Ya makanya seperti itu saya belajar dari situ Ibu, melihat itu anak-anak. Iya. Pada dasarnya murid itu kan ingin dorongan. Iya, kan ada kebutuhannya, ada cita-citanya. Karena kita ini kan sebagian besar sekolah-sekolah ini kan lebih ke akademik. Iya, dan lain-lain. Padahal ada juga seni yang perlu dikembangkan, dan ada anak-anak yang memang tidak berminat di akademik, tapi dia unggul di seni. Iya. Itulah merdeka belajar sebenarnya. Jadi kita melayani mereka itu sesuai dengan kebutuhan minatnya, seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi itu yang belum kayak belum memahami sehingga kita itu selalu mengambil keputusan langsung ke anak dan orang tua, menyatakan ke orang tua, wah anak ini kelakuannya seperti ini, tidak bisa lagi toleran. Biasanya yang paling itunya itu kalau sampai dikeluarkan dari sekolah. Karena untuk dikeluarkan dari sekolah itu tidak menjamin mereka akan merubah itu. Sedangkan gitu kan. Iya, sedangkan kita ini kan Bu, mendidik anak itu bukan hanya kita didik di sekolah. Bagaimana mereka itu nanti kembali ke masyarakat. Bagaimana masyarakat ya bangsa kita yang seluas-luasnya Ibu ya, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut itu kan gitu lah. Apalagi saya di dalam pengetahuan ini, kepala sekolah kan di sekolah penggerak, beliau juga sebagai pemimpin kan sudah pelatihan tentang ini kan, tentang kepemimpinan. Mungkin Bapak juga tahu juga tentang itu. Tapi ya itu di lingkungan besarnya guru-guru itu kan masih perlu seperti itu. Bagaimana caranya warga Ibu bisa bantu karena kita sama-sama peduli Ibu terhadap situasi. Kalau saya pribadi Ibu mulai dari diri dulu. Iya, itu kalau saya. Jadi ketika kita bisa menjadi contoh orang lain, maka kita tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Tapi pembuktian itulah. Jadi kita terapkan dulu di diri kita, mulai dari kedisiplinan, kecintaan terhadap murid, kemudian keberhasilan di mata pelajarannya kita. Seperti Ibu kemarin kan sudah ada diferensiasi berbagai macam-macam. Itu boleh di video, di foto. Ini adalah contoh diferensiasi. Jadi ada anak
anak-anak yang kinestetik, ada audio visual. dengan visual. Inilah contohnya, ini sudah saya terapkan di sekolah dan keberhasilannya begini. Ini akhirnya anak-anak senang di dalam ruangan, semangat belajar, tidak bolos. Kan kalau masuk semangat, padahal ini pelajaran IPA, ini pelajaran yang banyak anak-anak juga nggak minat. Tapi karena metode di dalamnya itu bagus, sehingga anak-anak berminat. Gitu kan bisa jadi contoh diupload. Ya, saya syukur sekali baru saya dapatkan juga pengetahuan di penggerak ini bahwa pembelajaran itu diintegrasikan dengan sosial emosional anak-anak. Itu Ya, juga jadi anak-anak jadi ceria ya. Betul. Jadi pembelajaran itu jadi sebuah permainan saja buat anak-anak ya. Bagus sekali ini punya proses pembelajaran kemarin itu punya penilaian. Jadi itulah Bu. Mulai ya kunci utama dan mulai dari diri, mulai dari diri begitu saja Bu. Ya, saya di sini sementara ini. Ya begitu toh, mulai dari diri, habis itu bisa jadi contoh untuk orang lain. Jadi kita mudah kalau mau sosialisasi. Jangan dirinya kita juga sulit untuk kita kembangkan, terus kita sosialisasi ya, walaupun banyak lebar kita menjelaskan, kita tidak bakalan didengar, gitu kan? Itulah saya biasanya saya merenung juga seperti itu. Saya harus kembali ke diri dulu. Diri saya sendiri. Tapi memang kalau melihat itu memang kondisi dilemanya. Dengan melihat situasi. Ya betul, karena kita sulit untuk mencari yang sefrekuensi gitu kan. Yang tujuannya sama, gitu kan. Tapi itu tantangan. Tantangan di dunia dan saya itu susah juga menghadapi tantangan seperti itu, Ibu. Kalau Pak Nadib ini saya setuju dengan programnya Pendidikan Guru Penggerak Merdeka Belajar. Itu sebenarnya sudah sangat sesuai dengan anak-anak zaman sekarang, Bu. Iya, anak-anak zaman sekarang kita kerasi brutal. Tapi justru ada proses coaching, ada sosial emosional. Jadi anak-anak lebih dihargai sehingga mereka bisa menghargai gitu kan. Itu kan sistemnya sebenarnya bagus. Kalau misalnya ini Merdeka Belajar ini sampai di nasional kayaknya bagus. Hanya mungkin guru-guru yang tidak, menurut saya kenapa kita harus kerja PMM? Nggak, misalnya itu menjadikan beban karena sulit untuk mau belajar gitu. Padahal di situ banyak ilmu. Kalau saya dari TK itu kan awalnya sebelum ikut Guru Penggerak, belum ada Merdeka Belajar, itu sulit sekali IT, Bu, jujur. Saya enggak tahu, itu hanya suami. Tapi setelah ikut pendidikan terbiasa dengan IT. Itu salah satu yang maksudnya keuntungan dari Merdeka Pak Nadiem Makarim itu tapi banyak juga ya enggak. Banyak juga mereka enggak merasakan karena ini kan sudah mandiri. Pengembangan mandiri sudah di situ kan. Karena memang kita harus pembelajaran itu mengikuti zaman, perubahan zaman. Kemarin kejadian banyak itu busur anak-anak, busur orang. Ibu dengar itu kejadian? Ada anak SMA itu, Ibu, busur-busur orang di jalan. Ditangkap 13 orang. Pernah itu tuh. Terus membegal itu anak-anak sekolah itu. Sudah itulah Bu, saya anukan di sekolah ini tentang kita itu harus berpikir aset ke anak-anak itu walaupun nakalnya seperti apa. Karena kalau kita mengambil keputusan, apalagi mereka langsung dikeluarkan yang seperti itu, yang berontak mereka berontak seperti itu. Jadi kita memandang mereka itu biasa saja, tapi di dalam hatinya mereka itu sebenarnya pengaruh dari situ. Itu yang kita lihat. Akhirnya kan kembali lingkungan itu akan kembali ke kita. Kayak anak-anak memberontak dengan busur itu kan kita jadi was-was juga kan. Tapi kalau kita mendidik anak-anak yang lebih positif lagi, maka akan kembali ke masyarakat seperti itu, walaupun seperti apa modelnya. Karena mereka itu kan sudah lahir dengan kodratnya seperti itu kan. Saya pikir begitu, Ibu. Mungkin itu lingkungan seperti itu, dari pengaruh lingkungan alamnya seperti itu sampai di sini. Bagaimana namanya kita mau pilih, bukan cuma memberikan pengetahuan akademik, Bu, betul. Mendidik mereka untuk kembali ke sisi positifnya. Gimana mereka kita tidak arahkan ke sisi positifnya, maka mereka kelihatan itu yang kita justice mereka itu nakal seperti seperti itu. Coba kalau diarahnya ke positif kayak yang Ibu cerita itu, pasti dia jadi pemain terkenal. Seperti itu. Betul. Kita sebagai guru itu harusnya mengendalikan diri kita itu.
kita punya kodrat juga sebagai guru. Kita itu guru. Seperti itu. Nah, siapa juga tidak punya emosi kok. Iya. Ya, dengan pengetahuan seperti ini tuh saya juga banyak belajar untuk bisa mengendalikan diri. Ya, betul. Dalam menghadapi segala tantangan, problemnya, terutama itu dengan siswa. Ya, betul. Menghadapi Seperti siswa itu. yang remaja mengencak remaja, ini SMP, Iya. TK Bu, kita masih maklumi anak-anak Iya, Bu. dan lebih mudah diarahkan. Kalau anak Bu, baik. karena anak itu makanya saya melihat kalau anak-anak berkelakuan kayak mau manjat pagar seperti itu kan, Iya. itu langsung ditangani secara emosional. Ya, Mestinya jangan dulu Ya. secara emosional. Oh ini itu nanti begini, ya betul. mestinya harus itu ya, cara penanganan siswa itu seperti seperti itulah kondisinya. Saya ya insya Allah saya belajar dari situ karena nanti di penggerak ini Bu saya bisa belajar Ya. ya sedikit demi sedikit karena sebelumnya itu kan saya fokus pada pembelajaran saya tidak Bahkan di kalau dalam namanya kepemimpinan apa itu Ya. kan saya belum kenal Bu, saya sama sekali tidak tahu. sudah betul itu keputusannya Pak Nadiem bahwa dari guru penggerak itu bisa kepala sekolah dan pengawas, karena semua pelajaran masalah kepemimpinan itu sudah ada di pendidikan guru penggerak. Jadi sangat bagus kalau yang sudah dari guru penggerak itu yang jadi pemimpin, kan begitu kan? Karena ilmunya itu tidak sama dengan pelatihan lain. Iya, Nah, walaupun itu Allah kita berkehendak. belajar cuma lewat LMS, tapi ilmunya ya tetap itu. belajar melalui diskusi, melalui Ya, betul. Jadi Ibu sudah mendapatkan dari angkatan udara, Ibu fasilitator dengan angkatan darat. Lokakarya pendampingan, Iya, itu kan iya. angkatan darat. Iya. Istilahnya dua-dua Itulah, Bu. dapat. Sangat bersyukur sekali juga saya bisa memahami tentang ini tuh, tentang bagaimana budaya positif, bagaimana menangani anak-anak dengan cara restitusi seperti Iya. itu, yang saat ini kan belum mereka banyak tahu di sini seperti itu. Kemudian bagaimana melakukan observasi Iya. kepada teman-teman sejawat, kan itu diajarkan semua. Sehingga pada saat di pengelolaan kinerja itu sudah ada pemahaman yang saya Iya. miliki, sehingga saya bisa berbagi ke teman-teman siapa yang membutuhkan. Sehingga siapa yang membutuhkan silakan bisa saya kasihkan contoh tentang bagaimana itu observasi tanpa observasi. Saya sampaikan seperti itu karena yang saat ini kan kayak pra itu kan cuma biasa seperti itu kan. Dan ini kan pra itu kan menanyakan apa yang akan dilakukan di kelas. Iya, Seperti itu. Kemarin itu ya, kan. segala aktivitas di kelas, kemudian ada yang amati, terus setelah itu direfleksikan di pasca Iya. observasi. Betul itu. Nanti kan ada videonya.